Bab 55, Lu Zongzeng tiba. Chen Fan sangat puas dengan hasilnya. Lu Wei masih memanfaatkan ayahnya untuk memohon belas kasihan Qian Dajiang, tetapi Ye Meiling adalah orang pertama yang bereaksi. Tuan Fan, maafkan saya. Saya buta. Saya tidak tahu Nona Xia adalah istri Anda. Ini semua salah Lu Wei. Si Lu Wei sialan itu yang memaksaku melakukan ini. Sekarang, aku tahu betapa bodohnya perilakuku. Aku mohon padamu untuk memaafkanku sekali ini. Aku bersumpah, aku akan melihat dengan jelas seperti apa dirimu dan Nona Xia di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan berdiri teguh di pihakmu. Melindungi istriku. Chen Fan tersenyum tipis, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Begitu kata-kata itu terucap. Ah! Ye Meiling mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan salah satu lengannya dirobek oleh pengawal berkulit hitam. Berdarah dan sangat brutal. Xia Simo juga terbangun karena teriakan itu. Dia menatap Chen Fan dan berbisik, Chen Fan. Beberapa orang harus diberi pelajaran, kalau tidak, mereka tidak akan pernah belajar dari pelajarannya. Chen Fan memegang tangan Xia Simo dan berkata, kalau tidak, jika mereka terus menghantuimu, aku tidak akan merasa tenang. Xia Simo berhenti bicara. Dia bersandar di bahu Chen Fan dan langsung merasa bahwa pria ini sangat teguh, seperti Gunung Tai, dan layak untuk didukung. Ketika mereka tiba di pintu, Chen Fan memanggil taksi untuk Xia Simo dan memintanya untuk kembali terlebih dahulu. Meskipun masalah Simo telah terselesaikan, harus ada sumber yang bertanggung jawab. Xia Simo mengangguk patuh, kamu juga harus kembali lebih awal. Chen Fan mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Klub Taman Sungai. Setelah Qian Dajiang berurusan dengan Lu Wei dan Ye Meiling, dia meminta Lu Wei untuk menghubungi Lu Zongzeng, dan meminta Ye Meiling untuk menghubungi Li Tai, payung di balik Feng Hua Times Club. 10 hidangan, 1 sup, ditambah 2 botol anggur merah yang mahal, menunjukkan ketulusan penuh. Sebagai pelaku dari insiden ini, Lu Wei dan Ye Meiling berlutut di samping dengan luka di sekujur tubuh mereka. Ye Meiling sama penakutnya seperti tikus dan terus memohon belas kasihan Chen Fan, mengatakan bahwa dia hanya orang kecil yang bertanggung jawab dan tidak dapat bertanggung jawab sama sekali atas masalah ini. Dibandingkan dengan Ye Meiling, Lu Wei lebih suka mengkritik. Dia memegang telepon di tangannya dan menatap Chen Fan dengan marah, ayahku akan segera datang. Kamu sudah mati. Kamu akan segera mati. Qian Dajiang sangat marah hingga ia ingin menembak mati pecundang Lu Wei ini. Ia ingin mati sendiri, tetapi ia ingin menyeret orang lain bersamanya. Chen Fan duduk di sampingnya dengan menyilangkan kaki, menatap permainan Candi Krus, tidak memperhatikan apa yang dikatakan Lu Wei. Bagaimana mungkin seorang raja sejati takut pada semut? Tekan sedikit ke kiri, sedikit lebih keras di sini. Jangan hanya berdiri di sana, berikan aku pijatan di pahamu juga. Kalian berdua punya keterampilan hebat. Sudah lama sekali aku tidak menikmati diriku senyaman ini. 2 pelayan gadis kelinci di belakangnya tidak berani menentang dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga memijat Chen Fan. Setelah Chen Fan selesai memainkan lebih dari 10 level Candi Krus, Lu Zongzeng, dengan wajah pucat, berlari terburu-buru dari luar. Pria itu berwajah persegi, tingginya sekitar 1,7 meter, sedikit kurus, dan mengenakan jas serta dasi. Wajahnya bulat, tetapi dia tampak sangat anggun. Dia adalah ayah Lu Wei, Lu Zongzeng. Melihat orang itu datang, Lu Wei berteriak dengan arogan, ayah, kamu di sini, kamu akhirnya di sini, bajingan inilah yang memukuliku seperti ini. Ayah harus membalaskan dendamku. Tangkap dia dan buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lu Zongzeng hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan. Setelah Lu Wei meneleponnya, Qian Dajiang menghubunginya. Dia awalnya berencana untuk menanyakan tentang latar belakang Chen Fan, tetapi Qian Dajiang hanya memperingatkannya, lebih baik tidak tahu dan jangan bertanya tentang hal-hal yang rumit. Yang perlu kau ketahui adalah, di hadapan saudara Fan, aku, Qian Dajiang, bukanlah apa-apa. Dia adalah seorang pengusaha cerdik yang meraup kekayaannya dengan latar belakang bawah tanah di masa mudanya. Dia telah melalui banyak kesulitan dan mengalami banyak pasang surut selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia memahami makna mendalam dari kata-kata Qian Dajiang. Namun, ia tidak pernah menyangka ketenarannya akan hancur gara-gara anaknya sendiri yang kurang berpandangan jauh ke depan. Bagaimana mungkin Lu Zongzeng tidak marah? Ledakan. Lu Zongzeng menendang Lu Wei sejauh lebih dari 3 meter. Bab 56, Pengakuan Kolektif. LV Wei tertegun oleh pukulan itu. Dia berteriak sambil memegang kepalanya dan berteriak, ayah, apa yang ayah lakukan? Mengapa ayah memukulku? Mengapa? Dasar bajingan buta, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kau akan membunuh semua orang di keluarga Lu. Lu Zongzeng sudah benar-benar kehilangan kendali. Keluarga Lu akhirnya kembali ke jalur yang benar, tetapi hari ini akan hancur oleh putra yang tidak berbakti ini. LV Wei, segera minta maaf pada saudara Fan. Ketika Lu Wei melihat nada bicara ayahnya yang tegas, dia akhirnya mengerti pada saat itu juga bahwa Chen Fan jelas bukan sosok yang kecil. Dia mengenal ayahnya. Tidak ada seorang pun di kota Sanjiang yang bisa dia panggil saudara. Bahkan Qian Dajiang, dia hanya memanggilnya saudara Qian. Pemuda di depannya jelas tidak jauh lebih muda darinya, tetapi dia dengan penuh kasih sayang memanggilnya saudara Yishan Fan.
Kesenjangan sebesar itu membuatnya sadar bahwa Chen Fan sudah pasti orang penting yang tidak boleh disinggungnya. Tanpa berpikir panjang, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Kakak Fan, maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku seharusnya tidak melakukan hal buruk pada Nona Xia. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Saya mohon, Saudara Fan, maafkan saya kali ini. Aku bersumpah, tak akan ada waktu berikutnya. Mulai sekarang, dimanapun ada pertentangan terhadap kakak dan adik Xia, pasti tidak akan ada jejakku, Lu Wei. Saudara Fan, kumohon ampuni nyawaku dan maafkan aku kali ini. Kali ini, Lu Wei mulai menatap Chen Fan dengan serius, dan menyadari setiap napasnya tajam. Namun, Lu Wei membenturkan kepalanya tetapi tidak mendapat respons dari Chen Fan. Dia bersandar di sofa dan memainkan Candi Krus. Lu Zongzeng dan Qian Dajiang bertukar pandang dengan hati-hati. Dengan bunyi plop. Lu Zongzeng juga berlutut di depan Chen Fan, Saudara Fan, saya tidak sengaja menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Chen Fan masih tidak berbicara. Qian Dajiang, yang berdiri di sampingnya, juga berkeringat dengan cemas, Saudara Fan, Lu Zongzeng telah menjadi teman saya selama bertahun-tahun. Dia telah banyak membantu saya selama bertahun-tahun. Kamu ingin membelanya? Qian Dajiang tiba-tiba terdiam. Meskipun Chen Fan tidak menatapnya, dia merasa ingin berlutut. Aura penindasan yang kuat ini membuatnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menatap Lu Zongzeng untuk memberitahunya agar tidak mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Lu Zongzeng juga orang yang cerdas. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merasa tenang dengan permintaan maaf tanpa pengorbanan apapun. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik, mengambil tongkat baseball, dan menghantamkannya ke lutut Lu Wei. Sebagai rubah tua yang telah tinggal di kota Sanjiang selama bertahun-tahun, kekejamannya hanya memudar seiring bertambahnya usia. Ketika dia menjadi kejam lagi, orang tuanya tidak berani mengakuinya. Di ruang pribadi, terdengar suara Lu Wei sedang menyembelih seekor babi. Setelah mengetuk pintu, Lu Zongzeng berlutut di hadapan Chen Fan lagi, Saudara Fan, saya mohon maaf. Namun, Chen Fan masih tidak mengatakan apa-apa dan terus bermain Candi Krus seperti biasa. Lu Zongzeng menggertakkan giginya dan berdiri, menatap lengan Lu Wei yang tersisa yang sudah lumpuh. Pukulan lain datang. Di aula, suara-suara partisipasi yang memekakkan telinga terdengar lagi. Anggota tubuh Lu Wei patah seluruhnya, dan dia menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Lu Zongzeng berlutut di depan Chen Fan lagi. Maafkan saya, Saudara Fan. Pada saat ini, Chen Fan keluar dari antarmuka Candi Krus dengan ekspresi sedikit lelah dan meregangkan tubuhnya. Biarkan kedua gadis kelinci pijat itu mundur. Dia tidak melihat Lu Zongzeng di tanah, tetapi melihat Ye Meiling di sudut. Melihat Lu Zongzeng bahkan melumpuhkan kaki dan salah satu tangan putranya sendiri untuk mendapatkan pengampunan Chen Fan, Ye Meiling sudah ketakutan setengah mati. Kakak Fan, maafkan aku benar-benar tidak tahu kalau kamu begitu hebat. Aku bersujud padamu dan meminta maaf padamu. Tolong biarkan aku pergi kali ini, kumohon. Orang yang seharusnya membereskan kekacauanmu belum datang. Tanya Chen Fan dengan dingin. Menabrak. Ye Meiling yang dikenal sebagai wanita cerewet, menangis terseduh-seduh saat ini. Saudara Fan, saya hanya ketua sebuah klub kecil. Mereka tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Baru saja mereka mengirimi saya pesan bahwa mereka tidak akan menangani masalah ini. Saudara Fan, tolong jangan ganggu saya. Saudara Fan, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan mereka. Chen Fan menunjukkan senyum tidak berbahaya, tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Ye Meiling merasa tersanjung dan bertanya dengan tidak percaya, Saudara Fan, bisakah saya benar-benar pergi? Chen Fan mengangguk. Setelah mendapat jawaban positif, Ye Meiling sangat gembira dan bergegas keluar dari tempat berbahaya ini dengan kecepatan 180 mil per jam. Namun, sebelum dia keluar dari ruangan pribadi itu, peluru perak menembus bagian belakang kepalanya. Dia berpegangan pada kusen pintu dan perlahan terjatuh. Bersambung.